warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamsia Nur Afni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Saat ini saya sudah berada di SDN Lantapan. Nah, hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana keseruan saya dan kepala sekolah dalam perbincangan nantinya? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menerima saya untuk bincang-bincang nih Pak terkait pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Ya. Baik, sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan nama. Saya nama Lamala Sarjana Pendidikan, Kepala SDN Negeri Lantapan. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja ini Pak ya ke pertanyaan awal. Mungkin pertanyaan awalnya Pak, saya ingin tahu nih kira-kira sejak kapan Bapak menjabat kepala sekolah di sekolah ini? 2016, September 2016. Berarti sudah menjelang 7-6 tahun ya, 6-7 tahun. Iya, tentunya waktu 6-7 tahun itu Pak bukan waktu yang sedikit Pak ya, tentunya sudah banyak pengalaman yang didapat dari menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak di awal ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya sebagai pimpinan ya, karena terkait dengan kasus-kasus di sekolah itu tidak lepas dari itu. Hampir setiap saat ada kasus, tapi ada yang kasus biasa saja, ringan, dan ada yang sifatnya berat. Tapi alhamdulillah rata-rata di sini dari sejak saya 2016 itu sampai sekarang ini tidak ada kasus yang terlalu serius ya. Tapi ada sih, tapi semua bisa diatasi. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, itu tentunya kita melakukan pengamatan setiap saat. Mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian adalah mempelajari kasus itu, kemudian mencari informasi-informasi aktual dari teman-teman guru atau dari warga sekolah itu sendiri ketika kasus-kasus itu terjadi di sekolah. Itu. Berarti tepat sekali Pak ya, artinya Bapak tidak langsung mengklaim bahwa persoalan itu terjadi karena ini. Artinya Bapak, tindakan Bapak dengan mengumpulkan beberapa sumber, termasuk guru dan siswa itu sendiri. Ya baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang seperti tadi contohnya itu Pak, ada guru yang mengusulkan. Nah, ini yang selalu terjadi. Nah, ini sering-sering terjadi misalnya dalam rapat penganggaran dana BOS ya, karena ada teman-teman guru kita kan yang satu dengan yang satu biasanya pola pikirnya beda, kemudian menginginkan yang satu menginginkan yang lain. Tetapi dalam pengambilan keputusannya itu tentu sebagai pimpinan melihat dulu kebermanfaatannya, apa yang diusulkan si A dengan si B. Tentu mana yang lebih dominan, lebih bermanfaat untuk sekolah, untuk kepentingan orang banyak, dan yang tentu mengidentifikasi kebutuhan yang lebih mendesak. Nah, itulah yang kita prioritaskan, kemudian kita minta kesepakatan kebersamaan dengan hasil musyawarah mufakat. Itu yang kita putuskan menjadi keputusan. Kita tidak bisa memihak ke satu, si ini diusulkan langsung atau kepentingan atau keinginan kepala sekolah. Ya, tentu kita lihat itu kepentingannya yang mana yang lebih dominan, prioritas. Berarti kata kuncinya Pak ya, tidak melihat siapa yang diusulkan, tapi melihat apa yang diusulkan. Dan kebermanfaatannya apakah lebih besar masalahnya dengan seperti itu Pak ya. Baik, kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan langkah-langkah nih Pak ya. Bagaimana langkah-langkah Bapak sebagai pemimpin pembelajaran, atau prosedur seperti apa sih yang Bapak biasa tempuh untuk melakukan mengambil keputusan? Ya, langkah-langkah prosedur seperti untuk mengambil keputusan ya. Yang pertama tak lepas dari
kata mufakat. Ya harus musyawarah dulu. Ya forum dulu. Tidak ada keputusan yang kita ambil hanya keputusan sepihak atau saya sendiri atau usulan satu personil saja, tapi itu selalu diputuskan dengan melalui musyawarah. Iya. Artinya walaupun mungkin itu muncul dari benak Bapak, Bapak keluarkan di tetap saya lemparkan ke teman-teman. Apakah kemudian forum menerima atau tidak, tapi tergantung nanti pada saat rapat. Pada saat rapat keputusannya seperti apa. Jadi sangat bijak ya Pak, sebagai seorang pimpinan yang tidak selalu mengambil keputusan secara sepihak. Ya harus begitu, harus. Keputusannya ini Bapak Ibu guru harus itu, tidak seperti itu Pak ya. Tidak bisa, karena itu kepentingan selalu kita prospeknya ada kepentingan bersama. Betul Pak ya. Sekarang kita lanjut Pak. Hal-hal apa saja nih yang selama ini yang mungkin Bapak anggap lebih efektif atau lebih cepat misalnya dalam menangani kasus? Seperti apa sih tindakan Bapak misalnya kasus yang terjadi hari itu dan juga harus selesai hari itu juga? Tindakan efektifnya yang cepat dan tepat seperti itu. Biasanya sih kalau kasus-kasus yang terjadi di sini baik dari anak-anak, karena biasanya juga teman-teman ada yang sedikit bersentuhan, dan itu selama ini kalau seingat saya itu tidak ada yang kasusnya yang bermalam. Tidak ada yang bermalam. Langsung hari itu selesai, karena pernah satu kali di sini terjadi itu ada teman kita satu dengan yang satu itu ada ketersinggungan, ada bergesekan sedikit, dan itu saya langsung selesaikan hari itu juga. Setelah saya panggil satu saya panggil, saya minta keterangannya seperti apa, kemudian di tempat yang berbeda jadi habis itu satu lagi saya panggil seperti apa. Setelah itu saya sudah analisis bahwa ternyata seperti ini, dan itu akhirnya saya pertemukan. Setelah saya pertemukan ada persetujuan dan sepakat bahwa itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ya. Masing-masing mengintrospeksi dirinya, apa sebenarnya yang seharusnya dia lakukan. Setelah itu tetap kami buat catatan masing-masing dari kedua teman kita itu, catatan di ini buku catatan khusus. Kemudian artinya dalam persoalan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, jadi tidak ada tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, hanya salah communication, miscommunication, sehingga ada ketersinggungan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, maka harus dipertemukan, dan hal-hal di mana yang harus diperbaiki di kedua belah pihak. Ya, dan itu akan menjadi saran dan kritikan supaya tugas seorang pimpinan untuk memberikan kepada itu terjadi seperti itu. Akhirnya damai seketika itu. Akhirnya sampai sekarang ya damai. Ya tidak ada lagi. Artinya metodenya yang memang cukup cepat dan tepat dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah. Baik Pak, kita lanjut nih. Ini ada pertanyaan, bagaimana apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menangani kasus seperti dilema etika? Apakah memang ada terjadwal tersendiri atau memang pada saat ada kasus baru ya diselesaikan? Kalau masalah itu, kalau untuk saya tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal tertentu. Ganti dari sikon, kapan masalah itu ada langsung ditangani secepatnya. Rata-rata tidak bermalam, ya, karena biasanya kalau juga bermalam berlarut-larut biasa sudah menimbulkan konflik dan sebagainya. Bisa informasi sudah bisa simpang siur. Tapi kalau dengan informasinya sudah bercabang satu, bercabang dua, tapi kalau dengan saat itu langsung kita ambil tindakan cepat dan tepat. Tidak melibatkan yang pihak tidak berkepentingan. Jadi langsung kita kenali, identifikasi masalahnya secara konkret, dan kita bisa langsung selesaikan. Tidak ada jadwal tertentu, langsung. Jadi apa artinya misalnya kalau dijadwalkan, kalau memang kasusnya tidak ada, berarti tetap tidak terlaksana. Berarti tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak. Nah baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang yang Bapak anggap bisa membantu, atau mungkin ada yang selama ini Pak ya, atau mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya pastilah, pasti. Tergantung dari masalahnya. Artinya tidak ada orang yang diistimewakan di lingkungan secara forum, maksudnya Pak ya, seluruh rekan guru. Jadi tergantung, kalau masalahnya, kalau biasa masalahnya sih agak ringan, misalnya anak-anak anak-anak biasanya saya libatkan teman-teman guru dalam forum, misalnya saya kumpul di ruang guru, kemudian ada masalahnya gini-gini, sepanjang teman-teman itu bisa membantu menyelesaikan masalahnya, saya tidak ambil
panggil orang luar. Ya, tetapi kalau memang masalahnya ini agak rumit sedikit, agak rumit. Ya, seperti kemarin yang terjadi antara siswa dengan guru, kemudian sudah ke orang tua. Nah, karena saya anggap ini sudah serius, tapi tidak serius banget sih. Makanya kemarin saya libatkan pengawas, seorang pengawas, supaya kita sama-sama mencari solusinya yang lebih efektif. Nah, dan itu kemarin berhasil diselesaikan masalah, diselesaikan dengan baik ketika ada pengawas, kemudian teman guru kita dengan wali murid itu kita musyawarah bersama 4 orang kemarin, akhirnya selesai. Dan kadang juga kalau misalnya wali murid dengan anak, misalnya anak-anak berkelahi sampai walinya biasanya ikut bersuara, biasa saya damaikan atau selesaikan itu dengan melibatkan komite sekolah. Tapi tergantung dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika memang mengharuskan melibatkan pihak lain, kita libatkan karena memang ada pihak-pihak yang bisa membantu, Pak ya. Dan ini semua memang sudah punya kompeten dalam membantu penyelesaian ini. Mungkin seorang pembina tidak juga akan melibatkan pihak yang tidak berkepentingan. Betul. Seperti ketua komite itu punya kompeten dan itu berhak. Pengawas Ibu Korwil itu semua punya kompeten dan memang kewajibannya juga untuk membantu sekolah dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi, Pak ya. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada yang paling berkesan selama mungkin Bapak menjadi kepala sekolah di sini, mungkin ada pernah menyelesaikan kasus yang memang agak rumit sih, dan itu bisa selesai dengan baik. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri ketika ada kasus, itu kita tidak boleh mengambil keputusan ketika kita hanya mendengar informasi sepihak. Harus dipertemukan informasinya. Karena kalau cuma kita dengar sepihak, kemudian kita mau mengambil keputusan, boleh jadi itu keliru. Boleh jadi keliru. Jadi harus dipertemukan, harus dianalisa betul-betul dia punya kasusnya seperti apa. Tidak boleh hanya satu sumber. Itu satu hal yang biasa kan kita dengar satu pihak langsung kita sudah ini kan. Sebelah kanan akhirnya jadi pincang. Kemudian itu apapun kasusnya harus ditangani dengan kepala dingin. Intinya itu artinya walaupun sebesar apa masalahnya, kalau kita tanggapinya dengan santai, itu akan bisa meredam, Pak ya, persoalan-persoalan yang terjadi. Harus kepala dingin. Saya mungkin ada kalimat terakhir. Saya harap karena ini terkait dengan tugas guru penggerak saya harap ini kegiatan guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik, kemudian melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan prosedurnya supaya bisa lolos jadi guru penggerak dan bisa bukan lagi calon. Kemudian intinya adalah bisa memberikan contoh kepada teman-teman guru yang lain apa sebenarnya manfaat, tujuan dan manfaatnya dan tugasnya sebagai guru penggerak. Supaya lebih mutu pendidikan lebih baik ke depannya. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya nih Pak ya, sudah berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Dan saya akhiri Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamsianur Afni, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Baik, hari ini saya sedang berada di SDN 2 Kalangkangan dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara bersama Bapak pimpinan bagi sekolah ini, yaitu Bapak Asis SAG Magister Pendidikan Islam. Nah, bagaimana keseruan kami dalam wawancara hari ini? Ikuti. Ya baik Pak, kami lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, dari beberapa yang Bapak sebutkan tadi tentang tata cara ataupun prosedur yang Bapak tempuh dalam menyelesaikan persoalan Pak ya, mungkin ada orang yang
Bapak anggap bisa membantu di sekolah ini, ataupun mungkin ada yang bisa memberikan masukan, atau mungkin hal-hal yang memudahkan Bapak untuk mengambil keputusan Pak seperti itu. Iya, terima kasih. Ini yang saya katakan tadi bahwa saya sebagai seorang yang punya keterbatasan ya tidak mungkin saya mampu untuk menyelesaikan yang mana ada punya keterbatasan, tidak mampu saya bisa menyelesaikan pada hal-hal barangkali yang mungkin saya tidak mampu selesaikan. Nanti saya minta bantu pada pihak lain yang kompeten pada persoalan itu. Saran itu ataupun ada pihak misalnya tidak yang terlibat dalam pendidikan ini, misalnya atasan kita seperti pengawas ataupun pengawas kita, ada koordinator wilayah dan seterusnya, ataupun kepada yang perwakilan siswa di sini kita ada yang namanya komite yang minta masukannya untuk membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada yang kita alami di sekolah ini. Ya. Nah baik, nah kira-kira dari cara-cara yang Bapak tentu tadi dengan melibatkan berbagai pihak Pak ya, baik itu dari pihak sekolah, pihak wali murid, sebagai komite dan pihak pimpinan ya Pak, atau yang kita kenal dengan korwil ya untuk di tingkat kecamatan. Nah baik Pak, kira-kira dari beberapa yang Bapak tentu, nah kira-kira yang lebih efektif, kira-kira yang bisa membantu, yang lebih dekat mungkin dengan Bapak sih seperti apa itu Pak? Iya. Kalau misalnya korwilnya kan harus membutuhkan waktu, betul. ya mungkin yang ada di lingkungan Bapak seperti itu. Ya kemungkinan kalau seperti ada persoalan yang harus kita selesaikan pada saat itu ya mungkin kita lihat juga kebutuhan itu apakah bisa diselesaikan pada saat itu, ya kalau bisa diselesaikan kita selesaikan. Kalau tidak bisa ya kita minta waktu untuk bagaimana cara membicarakan selanjutnya. Tapi kalau yang mau kita selesaikan secara pada saat itu ya otomatis kita melibatkan teman-teman kita yang ada di lingkungan kita sendiri ya, untuk membantu ya, dari jalan keluarnya atau solusinya. Iya. Oh, berarti baik sekali Pak ya, artinya tergantung dari kasus yang dihadapi. Misalnya kita kasusnya itu memang tidak terlalu sulit Pak ya, mungkin hanya melibatkan pihak sekolah tanpa melibatkan pihak dari luar. Bisa kita ambil keputusan sendiri. Iya, tetapi jika memang kasusnya lebih besar dan itu membutuhkan keterlibatan misalnya pengawas, korwil dan komite, itu Bapak lakukan sesuai dengan kebutuhan mungkin Pak ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Baik sekali Pak ya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak sebagai pemimpin pembelajaran nih dapat memetik pengalaman dalam mengambil keputusan, mungkin ada